Baju anak saya mau lebaran hilang, nggak ada. Kiriman barang dari Malaysia sampai ke Indonesia rusak parah. Kok bisa kiriman paket dari Malaysia yang harusnya untuk keluarga di kampung tapi akhirnya bernasib seperti ini? Itulah sebuah tajuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini Bang Toha akan mereaksi sebuah video yang beredar, kiriman paket daripada Malaysia sampai di kampung halaman rusak parah, bahkan tidak ada yang bisa dipakai pula. Kemudian makanan terhambur semua, barang-barang sudah rusak. Dari kejadian video ini kita ambil pelajaran terpenting, dan tentunya video ini kita jadikan pengajaran bersama-sama. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, tidak perlu lama-lama Bang Toha berbicara. Nanti sahabat-sahabatku makin penasaran, barang apa sih Bang yang dikirimkan ke Indonesia kok sampai ke rumah tiba-tiba barangnya berantakan. Paket dari Malaysia tidak kesampaian, sampai-sampai sudah rusak, sudah tidak boleh dipakai. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita reaksi videonya. Dan teruntuk para TKI yang bekerja di Malaysia, pesan saya, kalau bisa, ya kan, kalau bisa tidak perlu kirim barang. Kalau mau pulang ya udah barangnya dibagasikan saja, lebih aman dan tentunya lebih Anda tidak terpikir-pikir sampai atau tidak ya, kira-kira seperti itu pendapat dari sebuah video yang viral di media sosial. Akan tetapi video ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba muncul channel baru kemudian diupload kembali. Yang saya takutkan penonton salah paham. Akan tetapi dari kejadian video ini kita bisa mengambil pengajaran yang terpenting. Oke, langsung kita reaksi videonya bersama-sama. Gue pikir udah selesai kemarin kasus tas Hermes yang dirobek di Bea Cukai. Rupanya ada lagi nih orang pakai LV dipakai loh ya. Bukan Harus komplain ya dengan itu, dengan customnya yang di Indonesia. Kena ini kena gamnya tak lepas lah ni dah. Rosak lah kainnya. Ya Allah, lihat ini ya kasutnya. Ini pikir udah selesai kemarin kasus tas Hermes yang dirobek di Bea Cukai. Rupanya ada lagi nih orang pakai LV dipakai loh ya. Bukan masih dibungkus. Bisa aja kan itu LV lama. Terus apa? Sekarang mau ngomong apa? Kan bisa aja LV-nya dicek tanggal pembeliannya. Lu pikir sepatu LV ada barcode-nya? Kalau ini menurut gue udah sangat-sangat keterlaluan ya. Masa kita pulang dari luar negeri mau nyeker? Dan pas gue cari tahu ini berapa sih kira-kira kena pajak LV ini, rupanya sampai 6 jutaan loh guys. Lo bayangin kalau seandainya mbak-mbak ini nggak mau bayar, dia pulang nyeker guys, tukeran sepatu guys sama pegawai bea cukainya. Adek, kalau ini namanya udah masuknya ngerampok ya. Semoga oknum yang seperti ini segera sadar, karena lagi-lagi kalau tas kemarin kata dalihnya, oh kan bisa dicek barcode-nya. Kalau sepatu kan nggak bisa dicek barcode-nya kan. Bisa aja tuh sepatunya memang sepatu lama tapi dia makainya apik gitu loh. Jadi masih terlihat seperti baru. Adek, kan nggak mungkin kita bawa struk sepatu kemana-mana. iya nih. Iya malah ngaji je benar. Ini harus diviralkan kayak gini nih. 265.000 yang dikena cukai. Ini sepatu, baju, Milo, susu katanya, ini drill dengan apa itu katanya. Ini ya, lihat ya, bagi yang mau ngirim kotak ya, karena harus komplain ya dengan itu, dengan customnya yang di Indonesia, biar nggak kejadian seperti ini lagi. Saya yang pertama hari itu sudah nggak apa-apa, yang kedua sudah nggak apa-apa, saya nggak komplain. Sekarang ini yang ketiga, memang nggak bisa wes ini. Barangnya tak hilang dah. Kalau barang hilang nggak apa-apa. Yang kedua barang saya ada yang hilang. Baju anak saya yang mau lebaran hilang, nggak ada. Ini dibongkar sampai kayak gini nih. Ini harus diviralkan ini. Memang harus diviralkan. Kalau masalah bayaran itu nggak apa-apa, tapi ini yang dicukaikan itu yang nggak berharga. Soalnya dicukaikan hanya pakaian, susu, sama Milo, sama sepatu. Sepatunya pun bukannya banyak.
Ini sepatunya cuma 2 pasang saja sepatunya yang dikena cukai. Harga sepatunya pun nggak sampai 200.000 harga sepatunya itu. Bukan yang branded. Udah, diam. Ini nih, belum. Oh, silakan duduk loh, Kak. Lepas tuh bila Pak misalnya ini oke lah di wrapping balik tapi kasih cantik tutup betul-betul enggak apa-apa ini. Ini tengok bila udah kena ini kena gamnya tak lepas lah ini dah. Rusak lah kainnya. Ini harus viral ini ya. Bagi siapa-siapa yang mau marketkan barang ya, jangan diam saja, harus ngomong sekarang. Kita di sana kerja susah cari duit. Ini mau ngirim kayak gini nih susah, harganya pun mahal di sana, dari sana. Ini sampai sini kena cukai, tapi yang kena cukai itu yang nggak berharga langsung. Iyalah itu sarungnya yang dibuat itu soalnya sudah nggak muat. Kainnya yang dibuat tutup sepatu. Itu bantal. Tengok gamnya. Ini lama ya. Habis itu adalah sarung itu songket. Sarungnya itu nemu di jalan. Lawannya takut pudul ya. Nemu di jalan itu sarungnya. Awas Kak, jangan itu Kak, jangan kacau Kak. Ini ada berapa ini? Ini ada 1 ke ada 2. Kalau ada 2, oke. Ini 2, 6. Coba ya lihat. Ini ada 2. Ini betul, ada 2. Sepatunya katanya sepasang. Sepatu sebetulnya ada 2 pasang. Lihat, ada yang itu enggak? Hah? Tak punya itu si kakak. Milonya kalau nggak salah sama punya si itu ada berapa kilo ya? Lihat dulu. Nah, beda coklat ya. Tunggu. Ya Allah, lihat ini ya kasutnya. Ini kasut yang baru beli dijadikan kayak gini. Lihat. Barangnya tumpah. Lihat barangnya. Sudah rusak semuanya. Oh, ini dibuka Lindah mah. Ini dibuka. Ini tanah peta nih. Ini teh nih, tehnya sampai hancur. Ini lihat. Lihat ya di dalam nih semua kotor, nggak bisa dipakai sudah ini. Bajunya nggak bisa dipakai. Lihat. Ini nih. Bukan, Mbak. Oh, ini. Kayak 3D. Oh ya Allah, macam ini ya sudah kemasukan apa ini ya, sudah kemasukan nggak tahu apa ini pasir apa ya. Ini memang nggak bisa dipakai ini sudah. Banyak yang rusak. Semua barangnya pecah dah. Pecah semua barang pecah. Tengok nih ya Allah. Ya Allah. Kok tega ya itu yang bongkar sampai kayak gini nih, nggak bertanggung jawab langsung ini. Ada hati perut. Kalau nak bongkar boleh, tapi elo-elo tengok nih barangnya. Barangnya yang gimana ini? Ini teh pula. Lihat barangnya nih ya, lihat barangnya. Ini Mas, videoin yang itu, yang ini Mas. Lihat ini Mas, gimana ini kalau kayak gini nih? Lihat. Lihat ini barangnya di dalam. Ini nggak bertanggung jawab yang ini. Tengok. Yang dari sana bukan main. Bukan Buat sampai sini. Tengok. ini katanya yang kena cukai ini katanya. Make coklat itu berapa tin saja, ini Milo berapa kilo saja, katanya ini yang kena cukai. Nggak tahu ini mengong agaknya ini punya apa nih customnya ini. Sabar, Mbak, sabar. Oh, ini. Lihat ya, ini ya, tengok lihat barang-barang saya semua ini, semua pecah, nggak bisa dipakai lagi nih. Lihat. Tengok nih. Ketumpahan barang-barang dan ini. Oh, kamu
mau ke Malaysia cuma beli oleh-oleh Milo, nih aku kasih rekomendasi oleh-oleh dari Malaysia yang dijamin anti mainstream. Yang pertama ada Finest Bake atau orang-orang biasa panggilnya Top Cookies ya. Ini tuh antriannya rame banget. Kita harus datang pagi biar dapat all varian. Karena kalau kesiangan dikit banyak varian lain yang udah habis. Sejauh ini masih juara umum kue keringnya Malaysia sih. Yang kedua, ya setuju banget sih kalau Garret ini memang bukan anti mainstream ya. Ini udah mainstream. Tapi Garret yang halal certified cuma bisa ditemuin di Malaysia. Jadi sayang banget nih kalau pulang dari Malaysia gak bawa Garret. Yang ketiga, kalau kamu mau bawain oleh-oleh fashion item, bisa beli di Vinci. Satu store ini udah ada tas, jam tangan, dan sepatu. Dan soal harga dia masih terjangkau banget ya. Tiap hari selalu ada promo buy one get one. Barangnya juga modelnya nggak ketinggalan zaman. Next, kita beralih ke sektor perjompoan ya. Pecinta drakor pasti udah nggak asing nih sama Tiger Balm. Dia juga punya painkiller, lotion pereda nyeri, tapi emang yang best seller balsemnya sih. Karena emang beneran semujarab itu cocok banget buat orang yang lagi flu atau pegel-pegel. Nih, yang warna merah buat pegel-pegel, yang warna putih buat pusing dan flu. Sabi kan buat oleh-oleh ortu. Yang terakhir jangan sampai di skip. Ini dia kopi tiam yang lagi ngehits di Malaysia. Dia juga jualan kopi, teh tarik, dan selai kaya yang dikemas secara premium. Cocok banget kan buat jadi hampers. Harus cobain deh white coffee dan kaya jamnya. Serasa kayak makan homemade kopi tiam tiap hari. Kalau kamu pengen belanja autentik item dari Malaysia tanpa harus keluar budget banyak, tinggal titip di Sasa aja. Dijamin trusted, promonya selalu update, harga just tipnya juga termurah. Khusus buat kamu yang ordernya sebelum tanggal 17 Maret bakalan dapat special price. Makanya buruan, list orderanmu mulai dari sekarang. Untuk semua yang selalu tanya kalau balik merantau mana Milo, saya tanya kamu semua, kami di Malaysia ini tidak pernah minum Milo, kami minum kopi juga. Kopi hitam juga. Jadi jangan pernah minta Milo ah. Aktivitas setelah pulang kantor di Malaysia. Hey Besti, biasanya kalau nggak ada kegiatan setelah pulang kantor, aku langsung pulang ke rumah. Selalu naik MRT untuk pulang ke rumah. Dan kalau udah sampai rumah, biasanya cek dulu ke tempat paket. Karena aku tinggalnya di kondo atau apartemen gitu, jadi semua paket selalu dititipkan dengan security. Jadi aku lagi cari-cari paket yang dikirimin mama aku dari Medan, Indonesia. Aku biasanya selalu minta kirimin barang dari Indonesia karena untuk sekarang memang semudah itu. Karena ada jasa ekspedisi dari MyJewo. Harganya sangat murah, mulai dari Rp43.000 aja per kg. Jadi buat temen-temen yang mau kirim barang dari Malaysia ke Indonesia ataupun sebaliknya, bisa langsung aja pakai MyJewo. Cabangnya ada di Medan, Jakarta, Bali, Jawa, dan Mataram. Kamu langsung aja kepoin Instagram atau TikToknya MyJewo, atau boleh WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Kalau kamu nggak sempet beli barangnya di Indonesia tapi mau dikirimin ke Malaysia, jangan khawatir karena MyJewo juga ada jasa just tip. Karena ada MyJewo, sekarang semuanya jadi lebih mudah, Besti. Langsung aja kirimin barang kamu dari Indonesia ke Malaysia ataupun sebaliknya pakai MyJewo ya Besti. Sampai rusak parah, bahkan makanannya pun sampai seperti itu ya. Ada Milo, ada TO, semuanya sudah terhambur. Video ini memang terjadi nyata ketika TKI dari Malaysia kirim barang ke kampung halaman, tiba-tiba sampai di kampung sampainya lama. Nah, saran saya untuk para TKI yang bekerja di Malaysia, lebih baik kalau mau bawa oleh-oleh saat pulang saja. Daripada kalian kumpul barang, kemudian kalian paketkan, belum tentu sampai di kampung itu paketnya utuh, ya kan? Karena kadang-kadang ada juga TKI yang tidak memahami aturan. Sehingga sampai di custom atau di bea cukai, pasti kalau melanggar aturan akan dikurangkan atau mungkin akan disita. Akan tetapi kalau barang-barang makanan, ya kan, saya rasa mungkin tidak sebegitunya ya kalau barang-barang makanan. Kalau istilahnya tidak terlalu banyak lah. Tetapi kalau misal kata barang makanan tersebut satu kotak besar, ya mungkin bisa jadi, ya kan, bisa jadi ada aturannya kena denda. Itu menurut pendapat saya. Kemudian kemarin juga viral barang-barang TKI sampai terlantar, sampai ada makanan busuk, sampai barangnya numpuk, tidak terkirim di rumahnya masing-masing. Itu juga terjadi nyata. Dan barang-barang tersebut, barang-barangnya para TKI yang bekerja di negara orang. Kira-kira seperti itu ya. Untuk sahabat-sahabatku semua, kalau yang bekerja di Malaysia, kiriman paket dari Malaysia ini memang agak lama. Saya sendiri juga menyaksikan
teman saya ketika kirim barang dari Malaysia sampai ke rumah, ke kampung halamannya, itu butuh waktu berbulan-bulan. Jadi dengan adanya kejadian video ini, mari kita jadikan pengajaran supaya kita kalau mau kirim barang dari luar negara, tak kisahlah dari Malaysia ataupun dari negara lain, pikir-pikir terlebih dahulu daripada mubazir uang, sudah bayar jasa paket, sudah bayar tiket, sudah bayar apa, tapi sampai di Indonesia lambat. Itu yang perlu dipikirkan ya kan. Ini bukan berarti paket pengiriman barang dari luar negara jelek, bukan ya. Bisa jadi ketika sudah sampai di negara kita pemeriksaannya lambat ya kan. Itu juga bisa jadi. Makanya untuk sahabat-sahabatku, nggak usah kirim barang lah ya kan. Kalau dari segi pendapat saya, tapi semuanya terpulang masing-masing. Mau kirim barang atau enggak, terpulang masing-masing. Yang penting kalau saran saya ya, mau pulang bawa oleh-oleh sudah cukup. Daripada kumpul, kemudian dikirim ke kampung yang dimana belum tentu sampainya cepat. Iya kalau sampai cepat, kalau sampai lambat, ya kalau makanan bisa basi, bisa expired. Oke, saran saya seperti itu. Dan video ini, video sudah cukup lama ya. Jadi sudah video yang beberapa tahun yang lalu diupload kembali. Di sini saya ingin memberikan penjelasan ya, bukan terjadi di tahun 2024. Dan kejadian kemarin barang-barang TKI yang menumpuk itu juga sudah diusut tuntas. Dan mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya menjadi lebih baik sehingga ketika TKI mengirim barang sampainya tepat waktu. Kemudian soal barang-barang branded dari Malaysia kemudian ditanyakan bea cukai di Indonesia, itu juga terjadi beberapa tahun yang lalu, sahabat-sahabatku semua. Dan anehnya diupload kembali. Jadi kadang-kadang kalau kita menonton video kemudian tidak menunjukkan muka orangnya yang membuat video, itu juga perlu hati-hati ya. Karena bisa jadi video tersebut juga kurang tepat, sahabat-sahabatku semua. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Yang penting pengajaran yang kita dapat di dalam video ini, kita sebagai TKI yang bekerja di Malaysia, misal kata mau kirim barang untuk keluarga di kampung halaman, saran saya ya lebih baik kirim barangnya bersamaan saat waktu pulang kampung. Lebih enak, lebih aman. Kira-kira pendapat saya seperti itu. Oke, kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.